Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Ragil Aul Rahel dengan NPM 23402516288 dari Prodi Manajemen Ruang 8 Pengantar Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Statement of Cash Flow atau yang biasa kita sebut dengan laporan arus kas. Kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Laporan arus kas atau Statement of Cash Flow adalah catatan keuangan yang berisi suatu informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran perusahaan selama satu periode. Laporan arus kas atau Statement of Cash Flow itu sendiri merupakan bagian dari laporan keuangan. Hal yang biasa disajikan dalam laporan arus kas terkait dengan pemasukan perusahaan itu seperti pendapatan tunai, dan yang kedua ada investasi tunai dari pemilik. Hal yang biasa disajikan dalam laporan arus kas terkait dengan pengeluaran perusahaan itu ada yang pertama beban-beban yang harus dikeluarkan, dan yang kedua ada pembayaran utang, dan yang ketiga ada pengambilan private. Tujuan laporan arus kas. Yang pertama, memprediksi arus kas di periode selanjutnya berdasarkan laporan arus kas di periode saat ini. Yang kedua, menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban perusahaan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk pengambilan keputusan para manajer keuangan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan. Dan yang keempat, sebagai laporan tentang hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. 3 klasifikasi utama laporan arus kas. Yang pertama, aktivitas operasi. Dalam aktivitas ini berisi segala bentuk transaksi yang dapat berpengaruh secara langsung pada kas dalam penentuan laba bersih. Di antaranya meliputi penggajian karyawan, penjualan barang atau jasa, pembelian persediaan dan perlengkapan, pembayaran utang ke supplier, serta berbagai beban operasional lainnya. Dan yang kedua ada aktivitas investasi. Aktivitas yang satu ini lebih menjurus pada transaksi aset. Di antaranya yaitu pembelian atau penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang, ataupun investasi aset dalam rentang waktu lebih dari 1 tahun. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Aktivitas ini berkaitan dengan modal berupa pengurangan atau penambahan kas yang berasal dari ekuitas perusahaan ataupun kewajiban jangka panjang dan investasi yang dilakukan oleh pemilik, misalnya utang bank atau peminjaman dana, obligasi, penerbitan saham, dan penambahan atau pengambilan uang oleh pemilik. 2 metode pencatatan dalam laporan arus kas. Yang pertama, metode langsung. Metode langsung terbagi ke dalam 3 kegiatan utama, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan penyusunannya berdasarkan buku kas atau buku bank. Keuntungan menyajikan laporan arus kas dengan metode langsung yaitu dapat mengetahui dari mana saja sumber dana dan pemakaian dana kas di dalamnya. Yang kedua ada metode tidak langsung. Penyusunan laporan arus kas berdasarkan laporan laba rugi dan neraca, tidak memerlukan penggolongan terhadap aliran transaksi kas. Pengelompokan kegiatan transaksi disusun dengan melihat dari akun atau rekening yang terdapat pada laporan keuangan. Keuntungannya yaitu data yang disajikan lebih terfokus pada perbedaan antara laba dan bersih pada aliran kas dari kegiatan operasional. Berikut adalah contoh laporan arus kas dengan metode langsung. Komponen perhitungan untuk aktivitas operasional yaitu ada penjualan, ditambah retur pembelian, ditambah pembelian persediaan barang, ditambah total biaya, ditambah pembayaran pajak usaha. Dan yang kedua komponen untuk perhitungan aktivitas investasi ada pembelian mesin, ditambah penyewaan kendaraan, ditambah akuisisi. Dan yang ketiga ada komponen untuk perhitungan aktivitas pendanaan yaitu penambahan modal, ditambah pengembalian hutang. Lalu untuk kenaikan kasnya dihitung dari aktivitas operasional ditambah aktivitas investasi ditambah aktivitas pendanaan. Lalu karena aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan di sini min, jadi 138 dikurang 2 juta dikurang 10 juta. Lalu kenaikan kasnya sebesar 126 juta. Jadi posisi kas untuk akhir bulan sebesar 51 juta rupiah.
Selanjutnya ada contoh laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Untuk metode tidak langsung ada tambahan di atasnya yaitu laba bersih. Jadi komponen perhitungannya itu laba bersih ditambah biaya penyusutan, ditambah kenaikan utang usaha, ditambah penurunan persediaan, ditambah penurunan hutang pajak, dan ditambah kenaikan piutang usaha. Dan untuk komponen perhitungan aktivitas investasi ada pembelian aktiva, ditambah penjualan aktiva, ditambah akuisisi. Dan yang ketiga, komponen perhitungan untuk aktivitas pendanaan yaitu ada penambahan modal, ditambah penurunan pinjaman. Dan untuk kenaikan kasnya, aktivitas operasional ditambah kas untuk aktivitas investasi dan ditambah kas untuk aktivitas pendanaan. Lalu karena aktivitas investasi dan pendanaannya itu min, jadi dikurang. Jadi kenaikan kasnya sebesar 126 juta. Dan posisi kas untuk akhir bulannya yaitu sebesar 51 juta rupiah. Perbedaan pencatatan laporan arus kas metode langsung dengan metode tidak langsung. Perbedaannya yaitu yang pertama, untuk metode langsung, laporan cash flow disusun dari buku kas atau buku bank. Yang kedua, untuk metode langsung disusun berdasarkan buku kas. Jadi, pada saat pencatatan, setiap transaksi kas harus langsung digolongkan dalam 3 jenis aktivitas. Tujuannya untuk mempermudah penyusunan. Yang kedua, perbedaan untuk metode langsung yaitu kalau di metode tidak langsung itu laporan cash flow disusun dari laporan keuangan, yaitu laba rugi dan neraca. Yang kedua, tidak diperlukan penggolongan pada setiap transaksi kas. Pengelompokan aktivitas transaksi disusun berdasarkan akun atau rekening dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, jika dalam metode langsung, akun-akun seperti beban penyusutan, beban depresi, beban amortisasi, keuntungan dan kerugian, utang tidak dicatat dalam komponen operasi. Laporan arus kas dengan metode langsung cukup rumit dan memakan waktu, karena tidak semua kegiatan perusahaan atau bisnis tercatat dan menyimpan semua informasi transaksi dari konsumen dan transaksi kepada supplier dengan detail. Maka dari itu, sebagian besar perusahaan lebih menyukai pemakaian laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Hal itu dikarenakan waktu dan tingkat kesulitan dalam mencatat semua pengeluaran dan pemasukan kas tidak serumit dibanding dengan metode langsung. Sekian presentasi dari saya mengenai materi Statement of Cash Flow atau laporan arus kas. Mohon maaf jika dalam presentasi saya terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.